Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Karena Dalam. Pada kesempatan kali ini kita akan menumpahkan keluh kesah tentang keluh kesah petani singkong yang pada saat ini harga sedang jatuh. Ini dalam kurang lebih 8 tahun ini adalah harga yang paling terendah, dan ini sudah dimulai sejak bulan kemarin, mungkin dari bulan Januari sampai sekarang juga harganya masih bahkan semakin hancur ya. Untuk di daerah Pati, yaitu Desa Ngemplak, Kecamatan Margoyoso, itu di sini harga singkong per hari ini ya, ini terhitung bulan 9, akhir bulan 9 ya, itu harga ada yang 1000, ada yang 1100, dan itu repaksinya itu sekitar kurang lebih 35 ke atas persen, 35% minimal tuh ya, mungkin ada yang lebih ya. Ini kan gimana ya, kita tuh petani singkong, untuk panen saja kita tuh menunggu kurang lebih ya minimal itu 8 bulan sampai 9 bulan tuh minimal ya. Bahkan kalau di daerah sini mungkin ada yang 1 tahun lebih untuk mendapatkan berat yang maksimal. Kita menunggu selama itu, tapi ternyata harganya sangat menyedihkan sekali ya. Tapi ya mau gimana lagi. Terus kalau misal kita mau mengadu kepada siapa? Kita sudah beberapa kali mungkin mengadu ke pemerintah ya. Bahkan kemarin itu dari Kementerian Pertanian itu sudah mengeluarkan mungkin selembaran surat ya, yang isinya itu, tapi di daerah Lampung itu menyatakan kalau harga terendah itu maksimal di angka 1.350 dan repaksinya itu 15%. Tapi kenyataannya dalam lapangan juga tidak seperti itu ya, karena mungkin pasar ini kurang bisa menyerap hasil olahan dari singkong, yaitu tepung tapioka, karena kemungkinan ini di Indonesia ini sudah kelebihan barang. Seperti hukum pasar juga, kalau stok barang terlalu banyak itu harga akan jatuh. Biarpun pemerintah mengeluarkan peraturan seperti apapun juga tidak akan ada hasilnya. Kalau pabrik ya mending tutup daripada dia rugi. Terus juga untuk petani singkong ya, kita itu sudah beberapa tahun ini tidak mendapatkan pupuk subsidi. Mungkin baru tahun ini kita mendapatkan pupuk subsidi lagi. Bahkan untuk perawatan singkong pun tahun ini juga tergolong mahal. Di samping kita tidak mendapatkan pupuk subsidi, terus juga biaya tenaga itu juga lumayan tinggi ya di sini ya. Kalau sebelumnya kita itu tanpa ketika kita masih menggunakan pupuk subsidi itu, kita paling dalam 1 hektar itu paling habis sekitar 1 juta lebih lah, 1.200.000-an. Tapi ketika kita menggunakan pupuk non subsidi itu bisa naik 3 kali lipat ya, hampir sekitar 4 jutaan lah. Bayangkan coba, kita ongkosnya lebih mahal, tapi ketika panen jatuhnya harganya rendah.
Ya untuk pemerintah ya, kita itu petani sebetulnya jarang menyampaikan keluh kesah kalau tidak benar-benar sudah darurat ya. Seperti ini kan ada yang mau demo juga ke istana petani singkong. Itu juga kalau petani sudah bergerak, mungkin ini perlu segera untuk mendapat perhatian dari pemerintah, karena jarang ya petani melakukan aksi demo itu. Coba kalau kita lihat itu dalam beberapa tahun ini, mungkin baru kali ini ya petani demo itu berarti keadaan sudah benar-benar darurat. Para petani butuh pertolongan segera. Harapannya kepada pemerintah, tolonglah kami, khususnya petani singkong untuk saat ini yang segera membutuhkan pertolongan ya soal harga ini. Entah bagaimana caranya, kita itu tidak perlu program yang aneh-aneh, tidak perlu bantuan alat yang aneh-aneh, cukup jaga kestabilan harga, itu sudah cukup bagi kami. Dan permudah akses pupuk. Kita juga tidak peduli dapat pupuk subsidi ataupun tidak, kalau sudah saatnya memupuk, kita pasti akan cari, dan berapapun harganya pasti akan kita beli. Itu bagi kami petani singkong seperti itu ya. Kalau soal menjaga kestabilan harga singkong, itu mungkin bisa dilakukan oleh pemerintah ketika stop impor tepung, terus buat pendataan komoditas dari produksi pertanian, agar nanti tidak terjadi kelebihan produksi pertanian. Dan katanya kalau tidak impor itu nanti harga akan melambung tinggi, karena mungkin stok dari dalam negeri itu kurang. Ya, kalau soal itu ya perlu didata lagi ya. Kalau mungkin petani itu dapat jaminan harga, otomatis banyak sekali yang akan menanam singkong. Itu ya. Dan mungkin juga jumlah petani singkong itu juga banyak, bukan hanya di Lampung dan Jawa saja. Dan lahan di Indonesia ini juga sangat luas sekali ya. Mungkin kalau ada kestabilan harga tadi ya, insya Allah produksi kebutuhan tepung akan cukup. Jadi kita tidak perlu impor. Wong gula saja sudah tidak impor kok, masa tepung juga masih impor? Sekali-kali inilah pemerintah memperhatikan kesejahteraan para petani, khususnya petani singkong. Oke, cukup sampai di sini dulu ya, dan mohon maaf karena terlalu banyak keluh kesah tadi. Nah, karena apa ya, sudah terlalu darurat lah ini bagi kami petani singkong khususnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.